Assalamualaikum. Sobat cerita semuanya. Kali ini, kami hadirkan satu kisah nyata kiriman dari seorang pembaca yang tidak ingin disebutkan namanya. Kisah ini begitu jujur, menyakitkan, namun juga penuh harapan. Kisah tentang seseorang yang pernah berbuat dosa di tanah suci, tapi akhirnya menemukan cahaya tobat di tempat yang sama. Ia berkata, banyak orang beranggapan bahwa di tanah suci tidak ada kejahatan, tapi aku melihat sendiri. Bahkan di sana, manusia masih bisa tergoda oleh dunia. Dan aku tahu itu benar. Karena dulu, akulah salah satunya. 2 kali aku berhaji. Bukan untuk mencari ketakwaan, tapi untuk mencari keuntungan. Aku datang ke Makkah, bukan dengan visa haji, tapi visa wisata. Aku berpura-pura menjadi jamaah, menangis di pelataran Masjidil Haram, pura-pura kehilangan dompet. Banyak jamaah Indonesia yang iba, memberiku uang, bahkan mengumpulkan donasi. Semua itu aku habiskan untuk kesenangan dunia. Kini aku malu. Tapi, inilah kenyataannya. Aku masih ingat awalnya. Saat aku berada di terminal Jeddah, bertemu seorang kenalan yang berkata, kalau kau pandai berbicara lembut dan pura-pura sedih, kau bisa dapat banyak uang di tanah suci. Aku terdiam. Tapi, ini tempat suci. Apa kau tak takut dosa? Ia tertawa. Justru, di sini orang paling mudah percaya. Kata-kata itu seperti racun. Dan aku pun tergoda. Hari pertama aku berpura-pura menjadi jamaah yang kehilangan uang. Dalam sehari, aku mengumpulkan ratusan rial. Aku pulang dengan dompet tebal dan hati kotor. Hari demi hari, aku semakin ahli. Aku tahu titik ramai di sekitar Masjidil Haram. Aku hafal wajah jamaah yang mudah iba. Aku bahkan menipu seorang nenek dari Surabaya yang memberiku uang sambil berkata, "Nak, semoga Allah ganti lebih banyak." Aku tertawa setelahnya, tanpa rasa bersalah. Tapi, malam itu, hatiku mulai terasa kosong. Setelah musim haji berakhir, aku pulang ke Indonesia, membawa uang banyak. Orang-orang mengira aku sukses berdagang oleh-oleh haji, tapi sebenarnya, uang itu hasil dosa. Dan sejak itu, hidupku mulai berubah menjadi malapetaka. Motor yang baru kubeli dicuri orang. Anak bungsuku jatuh sakit keras. Istriku sering marah. Tanpa sebab, aku merasa seperti dihantam balasan dari langit. Namun bodohnya aku. Tahun berikutnya aku kembali ke tanah suci. Kali ini, aku berpura-pura jadi jamaah yang kehilangan paspor. Aku menipu lagi. Bahkan seorang ustadz asal Makassar pernah memberiku makan. Dan aku berbohong di hadapannya. Aku menangis waktu itu. Tapi bukan karena tobat, melainkan takut ketahuan. Balasan Allah datang cepat. Di Bandara Jeddah, saat hendak pulang, aku terserang demam tinggi dan pingsan. Dompetku hilang. Semua uang hasil penipuan lenyap. Saat sadar, aku hanya punya ihram dan paspor. Aku duduk di kursi bandara, menangis. Ya Allah, aku menipu di rumahmu sendiri. Apakah engkau masih mau ampuni aku? Seorang petugas imigrasi menghampiri. Kamu dari Indonesia? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Ia memberiku air zam-zam dan berkata, mungkin Allah ingin kamu kembali, tapi bukan dengan cara ini. Kata-kata itu menusuk hati. Aku menangis sejadi-jadinya. Setelah pulang, hidupku makin hancur. Usahaku bangkrut. Istriku pergi. Anak-anakku menjauh. Aku sering bermimpi dikejar bayangan orang yang pernah kutipu di Masjidil Haram. Sampai suatu malam, aku terbangun, menangis, dan berkata pada diriku sendiri, cukup, aku tidak mau seperti ini lagi. Itulah, malam pertama, aku sujud dalam penyesalan sejati. Aku mulai sering ke masjid, ikut pengajian, dan perlahan mengembalikan sebagian uang hasil penipuan ke panti asuhan. Tahun demi tahun berlalu, dan akhirnya, aku bisa berhaji lagi. Kali ini dengan uang halal, dari hasil kerja keras. Saat pertama kali menatap Ka'bah, lututku lemas. Aku menangis di pelataran suci itu. Dan berdoa, ya Allah, aku datang bukan untuk menipu lagi, tapi untuk meminta ampun atas kebodohanku. Tangisku pecah. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa ringan. Seolah semua beban bertahan-tahan terangkat dari dada. Kini aku sering bercerita kepada jamaah manasik di kampungku. Aku bilang, hati-hati di tanah suci. Jangan mudah percaya kalau ada orang minta uang. Laporkan pada petugas. Mereka kaget. Bapak tahu dari mana?
Aku hanya tersenyum, karena aku pernah melakukannya dulu, dan aku tidak ingin orang lain mengulanginya. Setiap kali aku menatap langit, dan teringat Ka'bah, aku selalu berdoa. Ya Allah, jangan biarkan aku kembali pada dosa itu. Jadikan sisa hidupku ini penebus segala kesalahan. Pesan moral. Tanah suci adalah tempat yang dimuliakan Allah. Tapi manusia tetap memiliki ujian di sana. Dosa sekecil apapun akan terasa besar jika dilakukan di hadapan Ka'bah. Namun, sebesar apapun dosa seseorang, Allah tetap membuka pintu ampunan bagi yang sanggup-sanggup bertaubat.